Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan tentang respon terhadap sistem pernafasan dengan anggota 1 Andika Ahmad Zidan, 2 Egy Saputro, 3 Iksanul Isnanaim, 4 Ilma Magfiratika, dan Nabila Wijiajinur Kartikasari. Pengertian sistem pernafasan. Pernafasan atau bisa disebut juga dengan respirasi yang dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbon dioksida serta penggunaan energi yang ada di dalam tubuh. Manusia yang memiliki pernafasan yang normal ditandai dengan bernafas sebanyak 12-20 kali dalam 1 menit, di mana manusia membutuhkan 300 liter oksigen dalam sehari. Manusia bisa melakukan 2 cara pernafasan, yaitu menggunakan pernafasan dada dan pernafasan perut. Manusia bernafas menggunakan alat atau organ-organ pernafasan yang terdiri dari hidung, faring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Yang pertama, struktur pernafasan adalah hidung. Hidung adalah gerbang utama keluar masuknya udara tiap kali manusia bernafas, yang terdapat bulu-bulu halus dan selaput lendir yang berfungsi sebagai menyaring kotoran dari udara yang dihirup serta penghangat dan pengatur kelembapan. Yang kedua adalah saluran pernafasan. Saluran pernafasan dibagi menjadi 5. Ada faring. Faring merupakan persimpangan antara kerongkongan dan tenggorokan. Terdapat katup yang disebut epiglottis, berfungsi sebagai pengatur jalan masuk ke kerongkongan dan tenggorokan. Yang kedua adalah laring. Laring adalah pangkal tenggorokan terdiri atas kepingan tulang rawan membentuk jakun dan terdapat celah menuju batang tenggorokan yang disebut glotis. Di dalam terdapat pita suara dan beberapa otot yang mengatur ketegangan pita suara sehingga timbul bunyi. Yang ketiga yaitu trakea. Trakea adalah bagian terpadu dari jalur napas dan memiliki fungsi vital untuk mengalirkan udara dari dan menuju paru-paru untuk pernapasan. Yang keempat yaitu bronkiolus. Bronkiolus adalah cabang dari bronkus yang berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli. Selain itu, bronkiolus juga berfungsi untuk mengontrol jumlah udara yang masuk dalam dan keluar saat proses bernafas berlangsung. Bronkiolus kiri berjumlah 2, sedangkan kanan berjumlah 3. Percabangan ini akan membentuk cabang yang lebih halus seperti pembuluh. Yang kelima yaitu alveolus. Berupa saluran udara buntu membentuk gelembung-gelembung udara di dinding tipis tebal selapis sel. Lembab dan berlekatan dengan kapiler darah. Alveolus berfungsi sebagai permukaan respirasi. Luas total mencapai 100 meter kubik
atau 50 kali luas permukaan tubuh. Cukup untuk melakukan pertukaran gas ke seluruh tubuh. Struktur pernafasan yang ketiga yaitu paru-paru. Paru-paru berjumlah sepasang terletak di dalam rongga dada kiri dan kanan. Paru-paru kanan memiliki 3 lobus atau gelambir, sedangkan paru-paru kiri memiliki 2 lobus atau gelambir. Di dalam paru-paru ini terdapat alveolus yang berjumlah kurang lebih 300 juta buah. Bagian luar paru-paru dibungkus oleh selaput pleura untuk melindungi paru-paru dari gesekan ketika bernafas. Berlapis 2 dan berisi cairan. Kemudian cara kerja sistem pernapasan manusia. Ada beberapa organ yang terdapat di dalam sistem pernapasan manusia. Organ tersebut yaitu saluran udara, pembuluh darah paru, dan otot pada pernapasan. Organ tersebut bekerja untuk membantu tubuh dalam hal pertukaran gas. Pertukaran gas yang terjadi di dalam pernapasan ada 2 macam, yaitu pertukaran gas antara darah dan udara serta pertukaran gas antara darah dengan sel yang berada di dalam tubuh. Intinya, organ tersebut dapat membantu untuk menyalurkan udara ke seluruh tubuh. Ada juga organ lainnya yang disebut dengan alveoli dan ductus atau saluran alveolus. Bentuk alveoli menyerupai bulatan seperti anggur yang saling menempel antara satu dengan lainnya. Bersama dengan ductus, peran alveoli ini adalah bertanggung jawab dalam kerjanya pertukaran gas yang terjadi di dalam tubuh. Fungsi dari organ pernapasan ini adalah menyaring, melembabkan, dan menghangatkan udara yang masuk ke dalam tubuh, serta sebagai tempat pertukaran gas dan udara juga di dalam tubuh. Peran dan tugas lainnya dari sistem pernapasan ini adalah untuk memelihara dan menyeimbangkan kondisi yang ada di dalam tubuh agar selalu dapat dalam kondisi stabil. Di dalam istilah medis, kemampuan dalam menyeimbangkan kondisi ini disebut dengan homeostasis. Respon terhadap sistem pernafasan olahraga. Ketika berolahraga, jantung memompa darah ke paru-paru dan ke seluruh tubuh dengan jumlah yang sama. Dengan demikian terjadi kenaikan aliran dari jantung ke paru-paru. Kapasitas difusi oksigen dari udara alveolus ke dalam darah meningkat 3 kali lipat selama melakukan olahraga maksimal. Karena kapiler paru-paru menyebar maksimal sehingga tersedia area permukaan yang lebih besar untuk difusi oksigen. Ketika otot berkontraksi selama berolahraga, otot menggunakan sejumlah besar oksigen dan menghasilkan sejumlah besar karbon dioksida. Ketika berolahraga terlalu keras, konsumsi oksigen dan pertukaran udara paru-paru keduanya meningkat secara tajam. Pada permulaan olahraga, pertukaran udara pada paru-paru meningkat secara tiba-tiba. Kemudian diikuti oleh peningkatan berikutnya secara perlahan-lahan. Ketika berolahraga dengan tingkat sedang, peningkatan lebih terjadi pada kedalaman pertukaran udara paru-paru daripada peningkatan kecepatan pernapasan. Ketika olahraga lebih kuat, maka frekuensi pernafasan juga akan meningkat. Peningkatan pertukaran udara secara tiba-tiba saat olahraga dimulai terjadi karena adanya perubahan neural yang mengirim impuls ke area inspirasi di medula oblongata. Perubahan yang terjadi meliputi 1. Antisipasi aktivitas yang merangsang sistem limbik. 2. Impuls sensorik dari proprioceptors pada otot, tendon, dan sendi. Yang 3.
impuls motorik dari motorik korteks primer presentral gyrus. Peningkatan lebih berharap dalam pertukaran udara selama olahraga ringan disebabkan oleh perubahan fisika dan kimia dalam aliran darah yang meliputi 1. Sedikit penurunan PO2 karena peningkatan konsumsi oksigen. 2. Sedikit peningkatan PCO2 karena peningkatan produksi CO2 yang dihasilkan oleh kontraksi otot. 3. Peningkatan suhu karena pembebasan panas yang sering dengan banyaknya oksigen yang digunakan. Selama olahraga ringan, HCO3 min buffer H plus dilepaskan oleh asam laktat dalam reaksi yang melibatkan CO2, yang selanjutnya meningkatkan PCO2 pada akhir sesi olahraga. Penurunan pertukaran udara pada paru-paru secara tiba-tiba diikuti oleh penurunan yang lebih perlahan sampai tubuh istirahat. Penurunan tersebut diinisiasi terutama oleh perubahan neural ketika pergerakan tubuh berhenti atau melambat. Fase penurunan yang lebih bertahap tersebut menunjukkan tingkat kimia darah dan suhu pada keadaan istirahat yang kembali melambat. Baik, terima kasih. Itu adalah presentasi dari kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.